Hadapi cuaca ekstrim, Pemkab Balangan gelar apel siaga Bating Sor. DP3A P2KB PMD Balangan gelar penguatan kapasitas aparatur pemerintah dalam pengarus utamaan gender. BNNK Balangan gelar press release bahas capaian dan program P4GN sepanjang 2024. 1.625 anggota Karang Taruna Balangan ikuti kemah karya bakti wisata ke-35 di Banjarbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim media center pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya, Khadijah Yusuf, berikut Batar Bangan selengkapnya. Menghadapi ancaman cuaca ekstrim, pemerintah Kabupaten Balangan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggelar apel siaga banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor di halaman kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Kamis 12 Desember 2024. Menghadapi ancaman cuaca ekstrim, pemerintah Kabupaten Balangan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD menggelar apel siaga banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor atau Bating Sor di halaman kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Kamis 12 Desember 2024. Apel dipimpin langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD Balangan, Haji Rahmi, dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, para relawan, serta organisasi masyarakat yang bertujuan untuk memperkuat koordinasi antar lembaga dalam menghadapi dan menangani potensi bencana. Dalam sambutannya, Haji Rahmi menegaskan pentingnya sinergi dan kesiapan seluruh elemen masyarakat untuk menghadapi ancaman bencana. Rahmi menyampaikan bahwa tim gabungan telah ditempatkan di beberapa titik rawan bencana. Ia juga menghimbau masyarakat untuk terus waspada terhadap perubahan cuaca ekstrim yang berpotensi memicu banjir, tanah longsor, maupun angin kencang. Selain apel siaga, kegiatan juga diisi dengan pengecekan pasukan dan simulasi tanggap darurat bencana oleh Kepala Pelaksana BPBD Balangan. Simulasi melibatkan tim relawan terlatih guna memastikan respon cepat di lapangan. Setelah pengecekan, puluhan kendaraan operasional, termasuk ambulans, mobil pemadam kebakaran, dan kendaraan logistik turut serta dalam kegiatan konvoi yang dilepas oleh Kepala Pelaksana BPBD Balangan. Sebagai bentuk dukungan terhadap penanganan bencana, acara ini diakhiri dengan penyerahan 4 unit mobil pemadam kebakaran untuk Kelurahan Batu Piring, Kelurahan Paringin Kota, Kelurahan Paringin Timur, dan Pondok Pesantren Riyadul Muhibbin. Muhammad Rifki dan juru kamera M. Fadlur Rahman melaporkan untuk media center pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam rangka percepatan pelaksanaan pengarus utamaan gender, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Balangan menggelar penguatan kapasitas bagi aparat penegak hukum, bidang hukum, aparat pengawas intern pemerintah, dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di Aula Inspektorat Balangan, Kamis 12 Desember 2024. Dalam rangka percepatan pelaksanaan pengarus utamaan gender atau PUG, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan menggelar penguatan kapasitas bagi aparat penegak hukum atau APH, bidang hukum, aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah atau P2UPD di Aula Inspektorat Balangan, Kamis 12 Desember 2024. Kegiatan dibuka oleh Kepala DP3A P2KB PMD Kabupaten Balangan, Ahmad Nasai, dan menghadirkan narasumber Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan, Budiwati. Ahmad Nasai menyampaikan bahwa PUG merupakan langkah strategis untuk mewujudkan keadilan. Oleh karena itu, prinsip keadilan gender harus senantiasa dipastikan dalam setiap kebijakan dan program. Selain itu, ia menuturkan kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi dan mengintegrasikan perspektif gender secara efektif.
Sementara itu, narasumber Budiwati menjelaskan kesetaraan gender adalah implementasi kebijakan yang memperhatikan kebutuhan laki-laki dan perempuan secara seimbang. Pengaruh utamaan gender ini itu terkait dengan bagaimana implementasi pemerintah daerah itu dalam melaksanakan, bagaimana mereka melakukan kajian untuk program dan kegiatan yang berperspektif gender begitu. Jadi harapannya dengan ada kegiatan seperti ini, Bu? Harapannya ini kan kegiatan yang pertama kali nih dilaksanakan untuk aparat penegak hukum. Nah, jadi di sana sebenarnya ada yang namanya penilaian penganugerahan Parahita Eka Praya untuk daerah. Nah, di mana untuk Balangan sendiri itu sekarang sudah berpredikat di Pratama. Nah, di dalam salah satu indikator itu ada yang namanya berapa jumlah aparat penegak hukum yang memiliki pemahaman terkait pengaruh utamaan gender. Jadi harapannya dengan kegiatan ini, dengan hadirnya para aparat penegak hukum itu menambah nilai dan juga meningkatkan pemahaman bagi aparat penegak hukum itu sendiri apakah yang dimaksud dengan pengaruh utamaan gender di daerah. Tujuannya dari pencapaian pengaruh utamaan gender itu apa, Bu? Jadi tujuannya nih untuk pengaruh utamaan gender ini terkait dengan ada urusan di pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu ada 4 ya. Di situ ada kualitas hidup perempuan, ada kualitas hidup keluarga, ada perlindungan hak perempuan, dan juga ada data gender dan anak. Nah, jadi di situ terlihat bagaimana pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan-urusan yang sudah diamanahkan di dalam Undang-Undang Dasar. Budiwati menambahkan bahwa dalam PUG juga mencakup 4 aspek utama, yaitu kualitas hidup perempuan, kualitas hidup keluarga, perlindungan hak perempuan, serta data gender dan anak. Melalui aspek-aspek tersebut terlihat bagaimana pemerintah daerah menjalankan urusan-urusan yang telah diamanahkan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan gender. Kegiatan penguatan kapasitas pengaruh utamaan gender ini dihadiri oleh berbagai pihak termasuk Polres Balangan, Kodim 1001 HSU Balangan, Kejaksaan Negeri Balangan, Pengadilan Negeri Paringin, Bidang Hukum Setda Balangan, APIP dan P2 UPD Inspektorat Balangan, serta para advokat. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Menjelang akhir tahun 2024, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan menggelar press release terkait pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika yang berlangsung di Aula BNNK Balangan, Paringin Selatan, Jumat 13 Desember 2024. Menjelang akhir tahun 2024, Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Balangan menggelar press release terkait pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau P4GN yang berlangsung di Aula BNNK Balangan, Paringin Selatan, Jumat 13 Desember 2024. Press release ini dipimpin oleh Kepala BNNK Balangan Muhammad Faisal Sidik, didampingi Katim Rehabilitasi Arben Syah, Katim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Iwan Rasuli, Kasubag Umum Haji Fitrianor, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Sahirin, serta dihadiri sejumlah awak media. Dalam pemaparannya, Muhammad Faisal Sidik menjelaskan tujuan utama kegiatan ini adalah untuk menyampaikan program, kinerja, dan capaian BNNK Balangan sepanjang tahun 2024. Faisal menambahkan program Desa atau Kelurahan Bersinar menjadi salah satu unggulan dalam P4GN. Program ini melibatkan partisipasi aktif perangkat daerah dan masyarakat dalam pendampingan serta pembinaan. Sepanjang tahun ini, BNNK Balangan juga menjalin kerjasama dengan berbagai instansi, lembaga, dan sekolah melalui penandatanganan MOU untuk memperkuat sinergi dalam pelaksanaan P4GN. Bella Kira Rendra dan juru kamera Ananto Prasetya melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. 1.625 anggota Karang Taruna Kabupaten Balangan mengikuti Kemah Karya Bakti Wisata Karang Taruna ke-35 yang diselenggarakan di Gor Rudi Rasnawan Kota Banjarbaru, Jumat 13 Desember 2024. 1.625 anggota Karang Taruna Kabupaten Balangan
mengikuti kemah karya bakti wisata Karang Taruna atau KKBWKT ke-35 yang diselenggarakan di Gorudi Resnawan Kota Banjarbaru, Jumat 13 Desember 2024. Kegiatan ini berlangsung mulai 12 hingga 15 Desember 2024 dan dibuka secara resmi oleh PLT Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin yang diwakili oleh staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Husnul Hatimah. Dalam sambutannya, Husnul Hatimah sangat mengapresiasi kepada seluruh anggota Karang Taruna, panitia, pihak keamanan, serta para pemangku kepentingan yang terlibat. Ia berpesan agar para peserta memanfaatkan momen ini untuk bersilaturahmi, bertukar ilmu, dan mempererat hubungan antar anggota Karang Taruna se-Kalimantan Selatan. Husnul berharap para anggota Karang Taruna dapat menciptakan sinergi positif, membangun generasi muda yang kreatif, dan meningkatkan ekonomi produktif sesuai dengan tema kegiatan kali ini. Sementara itu, Ketua Karang Taruna Kabupaten Balangan, Ardiansyah, menyampaikan bahwa partisipasi dalam kemah bakti ke-35 ini melibatkan 1.625 anggota Karang Taruna, terdiri dari 100 Karang Taruna Desa dan 1 Karang Taruna Kabupaten. Ya, ada pun personel dari Karang Taruna Kabupaten Balangan yang ikut ada 101 dari Karang Taruna Desa dan 1 untuk kabupaten. Jadi jumlah peserta untuk Kabupaten Balangan itu adalah 1.625 orang. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Karang Taruna Kemah Bakti ini adalah berbagai macam kegiatan seperti kegiatan Mas Karang Taruna, kemudian lomba kreasi, busana Karang Taruna, hasta karya, dan juga ada lomba-lomba yang lain-lainnya. Ardiansyah berharap agar tahun ini Karang Taruna Kabupaten Balangan dapat kembali meraih gelar juara umum di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun rangkaian kegiatan dalam KKBWKT ke-35 ini mencakup berbagai lomba dan aktivitas menarik seperti lomba asas mampu, lomba lacak keakraban, lomba kebersihan dan keindahan tenda, lomba menu sehat, lomba busana Karang Taruna, hasta karya, karaoke, bakti sosial, talkshow kewirausahaan, fun games, dan gelar seni budaya. Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian Batarbangan edisi kali ini. Saya Khadijah Yusuf dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.